kami akan melaporkan hasil observasi kami tentang jaket. Tapi pertama, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalan, nama saya Gozi Abdullah, 10 IPS 5. Nama saya Nabil Husain Nasution. Nama saya Naftali Caca Febri. Definisi jaket. Jaket adalah pakaian luar lengan panjang yang panjangnya hingga pinggul. Bukaan jaket yang terletak di bagian depan dari leher ke bawah disebut resleting. Bagian yang dipakai sebagai alat untuk membuka dan menutup bukaan jaket disebut kancing. Sejarah jaket. Pada awalnya, jaket, khususnya jaket kulit, berawal dari jaket pilot atau yang lebih dikenal dengan flight bomber jacket. Awalnya konsep pembuatan leather flak jacket ini dimulai pada saat WWI Perang Dunia Pertama dengan tujuan menghangatkan suhu tubuh pilot dan para kru pada ketinggian ribuan kaki di udara yang keadaan. Pada masa ini, jaket memiliki fungsi masing-masing berdasarkan material bahannya sendiri. Berikut adalah contoh beberapa macam jaket. 1. Jaket denim. Materi jaket denim sering digunakan untuk menciptakan jaket jeans. Karakteristik jaket yang terbuat dari materi denim mempunyai kelebihan materi yang tebal dan kuat, tidak menyerupai materi lain. Jaket windbreaker merupakan jenis jaket keselamatan yang dapat menahan angin dan hawa dingin. Jaket yang didesain secara khusus ini mampu menjaga suhu tubuh Anda tetap normal, walaupun. Jaket bomber, flight jacket, bomber jacket, atau bombardier jacket, seperti yang sudah dijelaskan, merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menyebutkan sebuah jaket yang mulanya banyak digunakan oleh para pilot dan kru pesawat tempur semasa Perang Dunia Pertama. Dan masih banyak lagi jenis jaket lainnya. Manfaat jaket. Jaket yang sudah dibahas di atas memiliki fungsinya masing-masing, tetapi fungsi utamanya adalah sebagai pelindung tubuh dari cuaca dingin. Maaf kalau ada salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan jangan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisawati. Nama saya Delia Putri. Nama saya Delia Pratama. Kami dari kelas 10 IPS 4 ingin mengobservasi tentang televisi. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Berikut ini adalah perkembangan televisi dari masa ke masa. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir di tahun 1940-an, televisi mengambil alih perhatian lebih banyak dibanding dengan radio. Pada tahun 1980-an, televisi kabel semakin populer dan menyebar dengan cepat. Pada tahun 1996 sudah ada 1 juta televisi yang tersebar di seluruh dunia. Dan yang paling baru saat ini adalah TV dengan teknologi 3D. TV 3D menjadi sangat populer saat ini karena selain dapat menghasilkan gambar yang sangat jernih, TV jenis ini juga dapat menampilkan gambar 3 dimensi, sehingga seolah-olah gambar yang dihasilkan nyata dan berada tepat di depan penontonnya. Itulah perkembangan televisi dari masa ke masa. Jika melihat beberapa dekade ke belakang, perkembangan televisi sangat terasa dari pertama kali ditemukannya hingga sekarang. Seperti apa televisi pada 10 atau 20 tahun mendatang? Kita lihat saja perkembangannya, karena teknologi televisi akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Untuk mengetahui info dari berbagai tempat sebagai media hiburan, sebagai media pendidikan, untuk memuaskan hobi, mengetahui perkembangan ekonomi, olahraga, dan juga berita terbaru. Jenis-jenis TV yaitu TV tabung, plasma TV, LCD TV, LED TV,
Indo banyak dikenal sebagai plasma TV, merupakan salah satu jenis teknologi TV layar datar. Kelemahannya lebih berat LCD, keunggulannya sudut pandang lebih besar. LCD TV dipasarkan terlebih dahulu dari plasma TV, mengalami penurunan popularitas sejak kemunculan plasma TV. Keunggulannya tidak ada radiasi yang dipancarkan. Kelemahannya kualitas akan menurun apabila dilihat dari sudut pandang yang lebar. LED di pasar TV diramaikan dengan hadirnya sebuah teknologi televisi layar datar yang oleh beberapa vendor elektronik terkemuka disebut dengan LED TV. Keunggulan lebih ramah lingkungan, kelemahan harga lebih sedikit mahal untuk ukuran dan filter yang sama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danadin Anjeli. Saya Abid Muhammad. Saya Mira Fairuzita. Kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil observasi tentang jeruk nipis. Jeruk nipis merupakan jenis tumbuhan yang termasuk ke dalam suku jeruk-jerukan, tersebar di Asia dan Amerika Tengah. Dikenal juga sebagai jeruk pecel. Pohon jeruk nipis dapat mencapai 3-6 meter, bercabang banyak dan berduri, daun lonjong, tangkai daun bersayap kecil. Perbungaan muncul dari ketiak daun dan bunga kecil, putih berbau harum. Buah bulat sampai bulat telur, berwarna hijau sampai kuning, dan kulit buah tipis mengandung banyak minyak atsari. Daging buah berwarna putih kehijauan, sangat asam, mengandung banyak vitamin C dan asam sitrat. Biji banyak, kecil, bersifat paleobrownie. Di Indonesia dapat hidup di dataran rendah sampai ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Tumbuh baik di tanah alkali, di tempat-tempat yang terkena sinar matahari langsung. Perbanyakan dengan biji cikulasi atau cangkok. Klasifikasi ilmiah jeruk nipis ada banyak. Salah satunya Kingdom Plantae, divisi Magnoliphyta, kelas Magnolipsida, ordo Sapindales, famili Rutensiae, genus Citrus, spesies Auranfolia. Ciri-ciri jeruk nipis adalah memiliki bentuk bulat atau lonjong, berwarna hijau dan juga kekuningan, memiliki kulit agak tebal dan sulit dibuka langsung, memiliki daging tebal dan tidak serabut bagian dalam, bijinya berbentuk bulat oval dan memiliki rasa asam atau tidak manis. Nipis adalah dapat dipakai sebagai untuk mengobati jerawat, mencegah rambut rontok atau berketombe, menghentikan kebiasaan merokok, dan untuk mengobati batuk atau batuk berdahak. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Febriana Salsabila dari kelas 10 IPS 4. Nama saya Ki Juluzana Felisa dari 10 IPS 4. Nama saya Muhammad Gata Dalmansyah dari 10 IPS 4. Di sini kami akan melakukan observasi tentang laptop. So, let's move on to the observation. Laptop pertama kali dicetuskan oleh Alan Kay, seorang ilmuwan komputer dari Amerika. Dan ide dari Alan ini disampaikan oleh Adam Osborne yang merupakan seorang penerbit perangkat lunak dan bekerja di sebuah impor buku di Amerika. Berikut adalah contoh pertama dari laptop tahun 1975 IBM Portable PC 5100. Model IBM Portable ini merupakan komputer mikro pertama yang dirancang pada saat itu dibuat untuk matematikawan dan insinyur. Dan selanjutnya, pada tahun 1977, Rockwell AIM-65. Komputer mikro ini lebih lengkap dengan keyboard, layar, dan hard copy printer. Selanjutnya, tahun 1978 IBM Portable PC 5110 ialah komputer bisnis versi yang berawal dari IBM 5100 dari tahun 3 sebelumnya. Pada tahun 1979, HeatKit H89 merilis HeatKit H89 All-in-One komputer pada akhir 1979. Pada tahun 1981 oleh Osborne Computer
Corporation. Osborne 1 dianggap sebagai yang pertama sebagai portable komputer. Saat Radio Shack menjadi batu pijakan untuk membentuk laptop pada saat itu menjadi seperti laptop sekarang ini. IBM justru mengembangkan portable PC 5155 di tahun 1984. Pada tahun 1984 sampai 1984, Compaq Steps-in berhasil memasang mata angin penunjuk arah harus dibawa kemana segmen laptop ini. Dengan produknya Compaq SLT286 beresolusi VGA yang dilengkapi 1,44 floppy drive dan 286 prosesor. Di tahun selanjutnya, dari perkembangan laptop dan menjadi masa revolusi terbesar dari laptop terjadi di tahun 1990-an. Ini dimulai dengan munculnya Minisport yang dibuat oleh Zenith Data Systems. Miniport mempunyai sejumlah fitur seperti 640 KB RAM, 1,44 inch floppy drive, 2400 baud modem, dan 20 MB SD hard drive. Selanjutnya, sejak tahun 1993 layar 256 color menjadi pilihan yang baik untuk laptop di kala itu. Contohnya yaitu PowerBook 165. Selanjutnya, di tahun 1996 Panasonic membuat sebuah langkah besar dengan memperkenalkan lini laptop menjadi yang fokus di segmen robust mobile komputer, yaitu dengan laptop andalan TalkBook CF25. Di masa depan selanjutnya ValueZoom, konsep laptop yang menggunakan teknologi holografik pada layarnya sehingga saat laptop ini di shutdown, layar akan benar-benar terlihat transparan seperti lapisan kaca. Sekian hasil observasi dari kami. Kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shimmy shimmy coco pop, I think I like it. 긴장은 down down, 부끄러움 말고. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 IPS 4 ingin menjelaskan tentang laporan observasi kami. Cabai atau cabai merah atau cili adalah buah atau tumbuhan anggota genus Capiaceae. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu tergantung bagaimana digunakan. Sebagai bumbu, buah cabai yang pedas sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat rasa makanan. Tanaman cabai berasal dari bagian tropis dan subtropis benua Amerika, khususnya Kolombia, Amerika Selatan. Selanjutnya, tanaman tersebut menyebar ke Amerika Latin. Penggunaan tanaman cabai oleh masyarakat Indian telah dilakukan sejak dahulu kala. Hal ini diketahui setelah Christopher Columbus mendapati benua Amerika sekitar tahun 1492. Kala itu, ia berlabuh di pantai Salvador dan menemukan banyak rempah-rempah, termasuk cabai. Ia membawa biji cabai ke negara asalnya, Italia. Sejak saat itulah cabai tersebar ke berbagai penjuru. Klasifikasi tanaman cabai merah. Tanaman cabai merah dikelompokkan dalam kingdom atau kerajaan Plantae atau plant. Subkingdomnya atau kerajaannya adalah Trachae bionta atau vascular plant. Superdivision atau superdivisinya Spermatophyta atau seed plant. Division atau divisinya adalah Magnoliophyta atau flowering. Classing atau kelas yaitu Monoclipsida Dicotyledons. Subklasi atau subkelas yaitu Asteredae. Ordo atau bangsa yaitu Solanales. Famili atau suku yaitu Solanaceae atau potato marga Capsilum L. Spesies atau jenis spesies Capsilum annum L. Binomial name atau nama Latin Capsium annum L. Common name atau nama umum Giant pepper. Cabai terdiri atas berbagai jenis. Yang pertama ada cabai besar dengan permukaan cabai besar rata atau licin. Yang kedua cabai keriting, yaitu cabai yang permukaannya bergelombang atau keriting. Lalu cabai rawit yang berukuran kecil. Lalu
Yang terakhir adalah paprika dengan tipe berbentuk segi 4 panjang manfaat bagi kesehatan. Yang pertama, meningkatkan imunitas, menurunkan berat badan, mengatasi diabetes, menyehatkan pencernaan, meredakan rasa sakit, mengurangi rasa sakit pegal. Demikian laporan hasil observasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menampilkan laporan hasil observasi tentang kamera. Sebelumnya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Muhammad Akmalani. Nama saya Isbedinda Manda. Nama saya Kansa Kirana Anduru. Tahukah kamu apa itu kamera? Kamera adalah alat paling populer dalam aktivitas fotografi. Nama ini didapat dari kamera obscura, bahasa Latin untuk ruang gelap. Mekanisme awal untuk memproyeksikan tampilan di mana suatu ruang berfungsi seperti cara kerja kamera fotografis yang modern. Kecuali tidak ada cara pada waktu itu untuk mencatat tampilan gambarnya selain secara manual mengikuti jejaknya. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu peranti untuk membentuk dan merekam suatu bayangan potret pada lembaran film. Kamera berawal dari sebuah alat serupa yang dikenal dengan kamera obscura, yang merupakan kotak kamera yang belum dilengkapi dengan film untuk menangkap gambar atau bayangan. Pada abad ke-16, Girolamo Cardano melengkapi kamera obscura dengan lensa pada bagian depan kamera obscura tersebut. Meski demikian, bayangan yang dihasilkan ternyata tidak tahan lama, sehingga penemuan Girolamo belum dianggap sebagai dunia fotografi. Pada tahun 1727, Johann Schultz dalam penelitiannya menemukan bahwa garam perak sangat peka terhadap cahaya, namun dia belum menemukan konsep bagaimana langkah untuk meneruskan gagasannya. Macam-macam jenis kamera. Yang pertama, kamera saku. Kamera saku lebih dikenal dengan kamera digital, cenderung kecil dan lensa tidak dapat diganti. 2. Kamera film. Kamera ini menggunakan media penangkap atau penyimpanan menggunakan film yang digulung. 3. Kamera Polaroid. Kamera ini memakai lembaran Polaroid langsung memberikan gambar positif dan tidak perlu melakukan proses cuci cetak. 4. Kamera TLR atau sering disebut dengan Twin Lens Reflex. Kamera yang memiliki dua lensa dengan panjang fokal sama, yang cara pemakaiannya adalah sejajar dengan perut pengguna. Yang kelima atau yang terakhir, kamera SLR. Kamera lensa tunggal yang menggunakan cermin refleks yang dapat memantulkan cahaya ke jendela bidik, dan cermin refleksnya juga dapat bergerak dari posisi awalnya. Fungsi kamera secara umum adalah untuk membuat atau menangkap suatu gambar dari objek yang selanjutnya akan dibiaskan melalui lensa pada sensor CCD dan sensor BSI CMOS, kemudian direkam dan disimpan dalam format digital. Atau dengan kata lain, bisa disebut sebagai proses menciptakan diam atau gambar bergerak dengan metode menangkap data langsung, menyimpannya pada media sensitif seperti film yang elektromagnetik atau sensor elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaporkan hasil observasi kami tentang anime. Jadi simak ya videonya. Anime adalah animasi dari Jepang yang digambar dengan tangan maupun menggunakan teknologi komputer. Kata anime merupakan singkatan dari animation dalam bahasa Inggris yang merujuk pada semua jenis animasi. Di luar Jepang, istilah ini digunakan secara spesifik untuk menyebutkan segala animasi yang diproduksi di Jepang. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa anime dapat diproduksi di luar Jepang. Beberapa ahli berpendapat bahwa anime merupakan bentuk baru dari orientalisme.
Anime pertama yang mencapai kepopuleran yang luas, Astro Boy, karya Osamu Tezuka pada tahun 1963. Sekarang anime sudah sangat berkembang jika dibandingkan dengan anime zaman dulu. Dengan grafik yang sudah berkembang sampai alur cerita yang lebih menarik dan seru. Masyarakat Jepang sangat antusias menonton anime dan membaca manga. Dari anak-anak sampai orang dewasa, mereka menganggap anime itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Hal ini yang membuat beberapa televisi kabel yang terkenal akan beberapa film kartunnya, seperti Cartoon Network dan Nickelodeon, mengekspor kartunnya. Sekarang anime menjadi sebuah bisnis yang menggiurkan bagi semua orang, dan banyak juga orang yang memanfaatkan hal ini untuk sebuah tindakan kejahatan. Pembuat anime itu sendiri disebut animator. Para animator bekerja di sebuah perusahaan media untuk memproduksi sebuah anime. Di dalam perusahaan itu terdapat beberapa animator yang saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah anime yang berkualitas. Tapi sangat disayangkan, gaji dari para animator tersebut kecil jika dibandingkan dengan kerja keras mereka. Hal ini yang membuat para animator enggan untuk bekerja secara profesional. Mereka merasa hal itu tidak sebanding dengan usaha yang telah mereka lakukan. Para animator itu sendiri sering disebut seniman bayangan, karena mereka bekerja seperti seorang seniman yang berusaha mengedepankan unsur cerita dan unsur intrinsiknya. Pembajakan juga mempersulit para animator untuk mendapatkan keuntungan penuh dari hasil kerja keras mereka. Meski ternyata juga ada gosip yang mengatakan bahwa ada juga pihak produsen anime itu sendiri yang menyebarluaskan karya mereka di luar perdagangan resmi, mungkin gratisan atau dibajak, dengan tujuan untuk lebih mempopulerkan hasil karya mereka. Tidak sedikit orang yang pergi ke Jepang untuk belajar mengenai pembuatan anime dan manga tentunya, karena tertarik setelah melihat berbagai anime yang telah menyebar ke berbagai pelosok dunia di berbagai benua. Adapun pihak yang membuat hasil karya yang serupa atau bahkan mungkin meniru ciri anime, misalnya Korea dan beberapa negara Asia lainnya. Anime dimulai pada awal abad ke-20, ketika para pembuat film Jepang bereksperimen dengan teknik animasi yang dipakai di negara-negara barat. Para animator generasi pertama pada akhir 1910-an meliputi Oten Shimokawa, Junichi Kouchi, dan Seitaro Kitayama yang dijuluki sebagai bapak-bapak anime. Pada Perang Dunia Kedua, film propaganda seperti Momotaro no Umiwashi dan Momotaro Umi no Shinpei dibuat. Anime terbagi ke dalam beberapa jenis genre, seperti action, adventure, komedi, demon, drama, fantasi, horor, militer, musik, parodi, romance, dan lain-lain. Berikut adalah tingkatan-tingkatan para pecinta anime. Yang pertama, newbie. Dalam tingkatan ini, orang hanyalah melihat anime dari acara televisi atau beberapa anime yang sudah terkenal di dunia saja, dan tidak mengetahui banyak tentang dunia anime atau manga secara spesifik. Yang kedua, anime lovers. Dalam tingkatan ini, para pecinta anime sudah memiliki pengetahuan tentang anime dan manga yang sangat luas, seperti update anime-anime atau manga terbaru. Namun, belum menggeluti dunia anime secara menyeluruh, dan juga pengetahuan mereka masih jauh dari pengetahuan otaku. Yang ketiga, otaku. Biasanya orang yang sudah sampai dalam tahap ini mampu menghafal ratusan judul anime, manga, dan lain-lain. Bahkan sampai nama para karakter dalam anime pun mereka hafal. Selain itu, para otaku juga memiliki koleksi-koleksi barang atau benda-benda yang berhubungan dengan anime. Yang keempat, Nijikon. Nijikon adalah sebutan bagi para pecinta anime yang suka pada suatu anime hingga mereka berani mengklaim karakter-karakter yang mereka cintai sebagai istrinya.
Mereka benar-benar merasakan jatuh cinta pada karakter favoritnya dengan perasaan yang sama seperti ketika mereka jatuh cinta kepada wanita biasanya. Soal wawasan, Nichikon jangan pernah ditanya. Pengetahuan mereka tentang bidang anime sangatlah luas dan tidak bisa diremehkan. Bahkan bisa jadi pengetahuan mereka lebih luas daripada otaku. Yang kelima, Hikokomori. Hikokomori adalah sebutan bagi mereka yang seluruh otaknya hanyalah berisi anime, manga, dan lain sebagainya. Wawasan tentang anime mereka jangan pernah ditanya lagi. Mereka dapat mengetahui nama karakter hanya dengan melihat dari mata atau kaki atau bahkan pakaian mereka saja. Dan biasanya para hikokomori sudah mengetahui ribuan judul anime, manga, bahkan yang sudah sangat lama pun mereka masih mengingatnya. Namun pada level ini terkadang para hikokomori hidup tanpa bersosialisasi dan hanya mengurung diri di dalam kamarnya hanya untuk mengerjakan hobinya sendiri. Manfaat dari memiliki hobi menonton anime adalah 1. Sebagai bahan hiburan. 2. Mendapatkan inspirasi dan pembelajaran. 3. Sebagai seni dan kreativitas. 4. Bisa mengetahui. Kami sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Wijaya dan di samping kanan saya ada Delmi Selina dan di samping kiri saya ada Amila Salma. Di sini kita akan memaparkan hasil observasi tentang telepon seluler atau gawai. Telepon genggam atau telepon seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional tetap, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan kabel. Saat ini Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel, yaitu CDMA dan GSM, dan badan yang mengatur telekomunikasinya adalah ATSI atau bisa disebut Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia. Penemu telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper. Dia seorang karyawan Motorola pada tanggal 3 April 1973. Oke, di sini kita akan menyebutkan beberapa fungsi dari telepon genggam. Dan fungsi yang pertama adalah telepon genggam bisa digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh maupun dekat dan bisa melalui SMS maupun telepon. Yang kedua, untuk kepraktisan atau efisien bisa dibawa-bawa tanpa terikat kabel. Yang ketiga adalah sarana pembelajaran agar mengetahui perkembangan komunikasi dan teknologi. Telepon genggam juga bisa digunakan untuk internet dan juga sebagai media sosial. Yang terakhir bisa digunakan untuk mendengarkan lagu. Jadi ciri-ciri dari handphone zaman sekarang itu seperti ini. Contohnya seperti ini ya, bentuknya dia persegi panjang, juga bentuknya touchscreen ya. Ya, layar sentuh penuh. Nah, dia juga ada kamera depan. Biasanya sih udah ada kamera depan sama kamera belakang. Nih, kamera belakang nih. Nah, zaman sekarang juga udah banyak banget fingerprint. Jadi kita nggak usah ada kode-kode gitu, tinggal gini aja. Ya. Tinggal nanti langsung buka sendiri. Pada tahun 1995, ponsel memiliki ukuran yang sangat besar dan juga tebal. Selain besar dan juga tebal, ponsel juga memiliki antena yang panjang untuk bisa mendapatkan sinyal. Ternyata pada tahun ini kamu akan mendapatkan ponsel yang berantena kembali. Entah kenapa si antena satu ini bisa kembali. Kembalinya si antena ternyata juga membawa hal yang baru, yaitu ponsel di saat tahun 1998 tersedia dengan berbagai warna. Ponsel yang populer kala itu adalah Nokia 5110. Ponsel pertama yang muncul dengan teknologi touchscreen muncul pada tahun 2000. Tentu fitur touchscreen zaman dulu tak sehebat zaman sekarang. Gambar ini adalah ponsel Motorola yang cukup populer pada tahun 2000.
Motorola menyediakan touchscreen dengan layar yang masih hitam putih. Pada era saat ini muncul ponsel dengan bentuk yang baru. Jika pada saat dulu ponsel berbentuk batu bata sepertinya saat 2010 juga diterapkan, namun dengan bentuk yang lebih kecil dan juga ringan. Motorola Backflip adalah ponsel dengan bentuk batu bata yang keren. Motorola Backflip memberikan kamu layar yang bisa diputar ke belakang, sehingga memudahkan kamu untuk menggunakan touchscreen. Pada tahun 2012, kamu akan menemukan Nokia Lumia 800 yang berjalan dengan Windows 7 Mobile Edition. Tidak menyangka bukan, selama 17 tahun, ponsel berkembang sangat pesat. Dari yang tadinya hanya digunakan sebagai menelpon dan SMS, sekarang bisa digunakan untuk GPS, internet, radio, komputer, dan tetap masih bisa kamu taruh dalam saku. Sekian hasil observasi dari kami tentang kamera ponsel seluler. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Rahmadani Asari. Saya Rizma Marjati Salihah. Dan saya Syifa Putri Andara. Di sini saya ingin menjelaskan observasi tentang mangga. Mangga merupakan mempelem adalah nama sejenis buah. Demikian pula nama pohonnya. Mangga termasuk ke dalam mangga mangifera yang terdiri dari 35 sampai 40 anggota dan suku Anacardiaceae. Nama ilmiahnya adalah Mangifera indica. Nama ini kira-kira mengandung arti pohon yang berbuah mangga berasal dari India. Pohon mangga termasuk tumbuhan tingkat tinggi yang struktur batangnya habitus, termasuk kelompok Arboreus, yaitu tumbuhan berkayu yang mempunyai batang lebih dari 5 meter. Mangga bisa mencapai tinggi antara 10 hingga 40 meter. Nama mangga berasal dari bahasa Malaya. Kata ini dibawa ke Eropa oleh orang-orang Portugis. Mangga memiliki kingdom namanya Plantae, kelas Magnoliopsida, ordonya Sapindales, famili Anarcadiaceae, genusnya Mangifera, spesiesnya M. indica. Pohon mangga berperawakan besar, dapat mencapai tinggi 40 meter atau lebih. Meski kebanyakan mangga peliharaan hanya sekitar 10 meter atau kurang, batang mangga tegak, bercabang agak kuat, dengan daun-daun lebat membentuk tajuk yang indah berbentuk kubah, oval atau memanjang, dengan diameter sampai 10 meter. Kulitnya batang, tebal dan kasar dengan banyak celah-celah kecil dan sisik-sisik bekas tangkai daun. Warna pegangan atau kulit batang yang sudah tua biasanya coklat keabuan, kelabu tua sampai hampir hitam. Mangga berakar tunggang yang bercabang-cabang sangat panjang hingga bisa mencapai 6 meter. Akar cabang makin ke bawah semakin sedikit. Paling banyak akar cabang pada kedalaman lebih kurang 30 sampai 60 cm. Bunga Bruma satu Monoecious. Bunga mangga merupakan bunga majemuk yang berkarang dalam malai bercabang, banyak di ujung ranting. Karangan bunga biasanya terbulu, tetapi sebagian ada juga yang gundul, kuning kehijauan sampai 40 cm panjangnya. Bunga majemuk ini terdiri dari sumbu utama yang mempunyai banyak cabang utama. Setiap cabang utama ini mempunyai banyak cabang-cabang, yakni cabang kedua. Ada kemungkinan cabang bunga kedua ini mempunyai suatu kelompok yang terdiri dari 3 bunga atau mempunyai cabang 3. Setiap kelompok 3 bunga terdiri dari 3 kuntum bunga, dan setiap kuntum bertangkai pendek dengan daun kecil. Jumlah bunga pada setiap bunga majemuk bisa mencapai 1000 sampai 6000. Bunga-bunga dalam karangan berkelamin campuran, ada yang jantan dan ada pula yang hermafrodit atau berkelamin 2. Besarnya bunga lebih kurang 6 sampai 8. Bunga mangga biasanya bertangkai pendek, jarang sekali yang bertangkai panjang dan berbau halus.
Kelopak bunga biasanya bertajuk 5, demikian juga mahkota bunga. Terdiri dari 5 daun bunga, tetapi kadang-kadang ada yang 4 sampai 8. Warnanya kuning pucat, sedangkan pada bagian tengah terdapat garis timbul berjumlah 3 sampai 5 yang warnanya sedikit tua. Bagian tepi daun mahkota berwarna putih. Pada waktu akan layu, warna mahkota bunga tadi menjadi kemerahan. Benang sari berjumlah 5 buah, tapi yang subur hanya 1 atau 2 buah, sedangkan yang lainnya steril. Benang sari yang subur biasanya hampir sama panjang dengan putik, yakni kira-kira 2 mm, sedangkan yang steril lebih pendek. Kepala putik berwarna kemerah-merahan dan akan berubah warna menjadi ungu pada waktu kepala sari membuka untuk memberi kesempatan kepada tepung sari yang telah dewasa untuk menyerbuki kepala putik. Bentuk tepung sari biasanya bulat panjang, lebih kurang 20-35 mikron. Bakal buahnya tidak bertangkai dan terdapat dalam suatu ruangan, serta terletak pada suatu piringan. Tangkai putik mulai dari tepi suatu piringan, tangkai putik, bakal buah dan ujungnya terdapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Kayla. Nama saya Samuel. Nama saya Yunita Ulia Maharsya. Dan satu lagi teman kami namanya Widiana Savitri. Kami di sini akan mempresentasikan hasil observasi kami yang bertemakan lemari. Definisi lemari adalah tempat untuk menyimpan pakaian-pakaian dan barang-barang agar terhindar dari kerusakan. Biasanya ukuran lemari relatif besar dan memiliki pintu. Lemari pakaian terbagi menjadi 2, lemari pakaian yang terbuat dari kayu dan lemari pakaian yang terbuat dari plastik. Macam-macam lemari yaitu 1. Lemari pakaian, biasanya digunakan untuk menyimpan pakaian. 2. Lemari pendingin, biasanya untuk menyimpan makanan atau minuman. 3. Lemari dapur, biasanya untuk menyimpan piring atau gelas atau barang-barang dapur lainnya. 4. Lemari sepatu, biasanya untuk menyimpan sepatu atau sendal-sendal. Bagian-bagian lemari yaitu 1. Lemari pakaian, ada pintu, rak-rak kecil, rocker, and pintu. Lemari S yaitu ada freezer, ada egg pocket, ada bottle pocket, and free pocket. Dan satu lagi, lemari dapur, ada rak-rak untuk menyimpan peralatan. Macam-macam manfaat lemari pada umumnya. 1. Menghindari barang dari kerusakan. 2. Menyimpan barang-barang berharga. 3. Menyimpan alat-alat makeup. 4. Menghindari kehilangan barang-barang. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Norobi. Perkenalkan, nama saya Maulani Selena Silvia Devi. Perkenalkan, nama saya Lina Yuliana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengobservasikan tentang motor. Tahun 1893, sepeda motor pertama yang dijual untuk umum dibuat oleh pabrik sepeda motor Hildebrand und Wolf Limousine, Jerman. Sepeda motor ini tidak menggunakan rantai. Roda belakang digerakkan langsung oleh krus as. Sepeda motor inilah yang dimiliki oleh John C. Potter, masinis pertama pabrik gula Oemboel, Probolinggo, Jawa Timur tahun 1893. Ia memesan sendiri sepeda motor itu langsung ke pabriknya di Munchen. John Potter tercatat sebagai orang pertama yang memiliki sepeda motor di Indonesia, yang pada waktu masih berada di bawah pendudukan Belanda dan bernama Hindia Belanda. Sepeda motor pertama kali masuk ke Amerika Serikat pada tahun 1895 ketika seorang pemain sirkus asal Prancis membawanya ke New York. Disebut-sebut pada tahun yang sama seorang penemu Amerika Serikat H. Pennington di Milwaukee mendemonstrasikan sepeda motor yang didesain sendiri. Pennington menyebutkan sepeda motor yang dia desain itu dapat dipacu sebagai kecepatan 93 km per jam. Dan ia dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan istilah motor silih. Pertama kalinya sepeda motor dibuat pada tahun 1896 oleh Ernest Mickhaus, Prancis, Edward Butler, Inggris, dan Gottlieb Daimler, Jerman.
Motor yang mereka rancang ini mengusung sebuah teknologi yang sampai saat ini masih digunakan. Misalnya seperti twin cylinder, 4 valve, watercooler, dan bermesin 1500 cc. Seorang insinyur bernama William Sylvester Harley, lulusan dari Universitas Wisconsin, dan Arthur Davidson adalah dua sahabat yang menjadi orang yang berpengaruh sekali dalam motor Harley, sebab mereka adalah perancang motor fenomenal sepanjang sejarah bernama tersebut. Vespa motor merupakan sepeda motor asal Italia. Vespa pertama yang dikenal sebagai Vespa 98cc. Vespa juga sering disebut dengan lebah besi. Motor rakitan asal Italia ini ternyata baru mulai diproduksi pada akhir Perang Dunia Kedua. Setelah Vespa diperkenalkan di seluruh dunia dan banyak dipakai orang, barulah seorang warga negara Jepang bernama Soichiro Honda. Beliau lahir pada 17 November 1906 di Hamamatsu, Shizuoka, Jepang. Pembuat sepeda motor Suzuki adalah Michio Suzuki, seorang dokter lulusan Illinois, USA. Perjalanan karirnya berawal sebagai seorang pebisnis pembuat alat tenun yang kemudian bangkrut pada saat Perang Dunia Kedua yang beralih ke motor. Motor yang satu ini memang sudah memiliki nama besar saat ini. Di Indonesia sendiri, jenis motor sport dan trail dari Kawasaki memiliki perkembangan yang cukup pesat. Dan di balik itu semua tak terlepas dari yang punya ia adalah Shozo Kawasaki. Mengikuti jejak Honda, pembuat motor yang satu ini juga berasal dari Jepang. Ia adalah Torakusu Yamaha, lahir dari keluarga samurai dari Nagasaki pada 20 April 1851. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Benedita Kusuma. Nama saya Amelia Maharani. Nama saya Dwi Siti Baskapurya. Pada kesempatan kali ini kami akan mengobservasi tentang botol. Tempat penyimpanan dengan bagian leher yang lebih sempit daripada badan dan mulutnya. Botol umumnya terbuat dari gelas, plastik, dan aluminium, dan digunakan untuk menyimpan cairan seperti air, susu, minuman ringan, bir, anggur, obat, sabun cair, tinta, dan lain-lain. Botol gelas dan botol kaca ada di setiap rumah tangga di seluruh dunia. Kaca pertama kali muncul sekitar 7.000 tahun sebelum Masehi. Manik yang terbuat dari kaca alami, seperti obsidian, batu kristal, batu akik, atau onyx. Botol gelas pertama kali diproduksi sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi. Botol kaca Amerika dan industri kaca jar lahir pada tahun 1600 ketika pemukim di Jamestown membangun tungku peleburan kaca pertama kali. Botol kaca yang mahal sebagai industri mengandalkan peniupan kaca individu. Botol kaca adalah tempat penyimpanan yang dibuat dari kaca dengan bagian leher yang lebih sempit daripada bagian badan dan mulutnya. Tujuan dibuatnya botol kaca yaitu untuk menyimpan cairan, seperti parfum misalnya, atau bir, anggur, dan lain. Botol dari plastik biasanya dibuat secara ekstrusi. Botol plastik adalah botol yang terbuat dari plastik. Botol plastik biasanya digunakan untuk menyimpan cairan seperti air, minuman ringan, oli motor, minyak goreng, obat-obatan, sampo, susu, tinta, dan lain-lain. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya mesin-mesin industri, botol berinovasi dari botol kaca dan gelas menjadi botol plastik. Botol plastik kemudian menjadi botol permanen. Botol permanen. Botol permanen ini adalah botol yang dapat digunakan berulang kali. Botol ini dibuat berupaya untuk menggantikan botol plastik yang penuh dengan pro dan kontranya. Botol permanen ini juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya, ini lebih irit. Jadi kalau misalnya habis bisa diisi ulang lagi. Terus gampang dibawa-bawanya. Kekurangannya mahal, berat. Simpulannya, botol permanen ini dapat membuat kita lebih
irit, dan cinta lingkungan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada informasi yang salah dan tutur kata kami yang tidak berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPA 4 ingin melakukan hasil observasi Rafflesia arnoldii. Saya Anissa Maulidina. Saya Antonius Jasin Kurniawan. Saya Dahayani Dezlija. Terima kasih, selamat menonton. Sejarah ditemukannya bunga Rafflesia adalah Rafflesia merupakan seorang ilmuwan asal Prancis, yakni Louis Auguste Deschamps. Ia telah meneliti selama 11 tahun di Indonesia. Ketika itu, Deschamps menemukan Rafflesia dengan jenis R. Padma pada tahun 1797. Namun pada tahun 1803, semua spesimen, catatan, dan ilustrasi dari penelitian selama 11 tahun disita dan dijadikan rampasan perang. Ketika itu, Inggris tengah berperang dengan Prancis. Namun, pada tahun 1954, dunia ilmiah pun baru mengetahui bahwa Deschamps yang pertama menemukan Rafflesia. Sementara itu, Thomas Stamford Raffles memang bukan penemu pertama. Namun, ia menemukan Rafflesia jenis lain yang saat ini dikenal dengan Rafflesia arnoldii. Berikut adalah jenis-jenis dari bunga bangkai atau bunga Rafflesia arnoldii. Jenis pertama yaitu jenis Rafflesia arnoldii. Jenis ini memiliki diameter mencapai 1 meter ketika mekar dengan berat 11 kg. Bunga memiliki 5 daun mahkota yang mengelilingi bagian miring lubang pada gentong dengan bintik-bintik putih yang tidak beraturan. Jenis kedua yaitu jenis Rafflesia bengkulunains. Rafflesia bengkulunains merupakan satu dari 5 jenis bunga langka Rafflesia sp yang teridentifikasi di hutan Bengkulu. Bunga langka dan dilindungi itu beberapa waktu lalu ditemukan mekar di kawasan belukar bantaran Sungai Penangkulan di Desa Manau 4 Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Jenis ketiga yaitu jenis Rafflesia gaduntensis. Jenis Rafflesia gaduntensis adalah spesies tanaman parasit dari genus Rafflesia dan asli Pulau Sumatera. Tanaman jenis ini diberi nama setelah tempat di mana pertama kali ditemukan di Ulu Gadut, Sumatera Barat. Pertama, bau busuk yang dikeluarkan oleh bunga bangkai seperti pada Rafflesia berfungsi menarik kumbang dan lalat penyerbuk bunganya. Fakta kedua, setelah masa mekarnya lewat sekitar 7 hari, bunga bangkai akan layu dan kembali mengulangi siklus hidupnya dengan tumbuhnya pohon baru di atas umbi bunga bangkai yang sudah mati. 3. Ketinggian bunga bangkai bisa mencapai sekitar 4 m dengan diameter sekitar 1,5 meter.